Oke, halo teman-teman semua. Ini merupakan satu podcast dan kali ini kita akan diskusi tentang pembuatan website Anugerah Christian School atau Sekolah Kristen Anugerah di Sobaham. Dan saat ini sama-sama dengan teman-teman yang terlibat dalam pembuatan website ini. Pertama saya ingin kenalkan satu nama, Jansen Fediban, kalau saya dari Subcode. Dan di sini ada Miron perkenalkan nama dulu. Saya Miron dari Unifinan. Siap. Terus ada Stanley. Kalau saya Stanley dari Connect. Oke. Lanjut. Saya Herlin dari Yayasan Laba-Laba 1. Oke. Dan di sini ada Nick. Oh ya, saya Nick Imbiring. Saya kepala sekolah di Anugerah Christian School Sobaham. Siap. Dan di sini ada Grace. Saya Grace dari Yayasan Laba-Laba. Oke. Gitu langsung saja. Kita akan diskusi terkait bagaimana proses pembuatan website, dan dalam podcast ini sekaligus kita akan rilis website ini secara publik dan teman-teman sudah bisa kunjungi. Mungkin pertama saya akan tanya-tanya kenapa website ini ingin dibuat begitu. Dari Nick. Jadi pertama kali membuat website ini ada diskusi dengan Nick, dan Nick kasih tahu ide-ide. Mungkin Nick bisa jelaskan sedikit gambaran umum kenapa punya ide untuk buat website ini. Well, pertama kali saya mau buat website ini, saya punya ide pertama itu adalah bagaimana caranya perkenalkan pendidikan yang ada di pedalaman Papua ke dunia. Gitu, karena biasanya kan kita posting lewat Instagram, tapi itu kan maksudnya harus setiap hari harus online. Tetapi di pedalaman Papua ini posisi tempat yang tidak ada sinyal sama sekali. Tapi dengan adanya website, orang-orang yang ada di dunia, orang-orang Papua yang ada di dunia khususnya bisa lebih tahu tentang kita punya sepak terjang yang terjadi di pedalaman. Yoi. Terjadi. Itu sudah ada itu. Kira-kira kapan ya waktu Tom jumpa ya untuk itu kalau itu Desember tahun lalu. Desember tahun lalu kita bicara tentang 2021. Nah, itu tahun lalu Desember kami sudah liburan, terus saya turun ke Jayapura, kita cerita-cerita, terus kebetulan teman-teman dari Sakot bilang kami bisa bantu begitu. Dan ya itulah itu. Kerennya itu di situ karena memang tujuannya sekolah ini ada untuk bantu orang-orang Papua sendiri dan semua anak-anak Papua yang harus ambil alih. Maksudnya itu saya punya ideologi sendiri gitu, sama anak-anak Papua yang ambil alih untuk buat sesuatu di Papua sendiri begitu. Siap. By the way, ini bisa kasih tahu gambaran tentang ini sekolah ini apa? Ini sekolah apa? Ada di mana? Oh, oke. Jadi seperti dia punya nama Anugerah Christian School Sobaham, itu dia ada di Kabupaten Yaukimo di distrik Sobaham. Dia punya kampung itu di Kampung Oitlep, dia punya nama begitu. Ya, di Yaukimo ya? Di Yaukimo. Berarti ini di pedalaman. Maksudnya bagaimana akses ke sekolah ini? Akses ke sekolah itu sebenarnya ada dua. Satu kita bisa dari Wamena, kita pakai pesawat perintis, atau kita dari DKI juga pakai pesawat perintis juga. Kalau dari Wamena itu sekitar 30 menit itu maksimal, tergantung dari cuaca. Jadi 20-25 menit. Tapi kalau dari DKI itu sekitar 15 menit. 15 sampai 20 menit top. Itu sudah sampai di sana. Siap. Ini sekolah swasta ya? Sekolah swasta, benar. Berarti ada yayasan ya? Kagak yayasannya. Nanti Kang Heri menjelaskan. Ini dia biasa nama apa gitu, dan dia apa saja? Jadi Yayasan Laba-Laba 1 ini sebenarnya sudah berdiri dari lama. Terus sekolah di kampung sudah dimulai dari tahun 2015 ya kalau tidak salah. Habis itu selepas tahun 2015 tuh sempat vakum dulu karena pengurus yayasan yang waktu itu belum terlalu fokus gitu. Terus tahun 2021 nih yang kita baru memang mulai sekali dari nol begitu. Jadi 2021 ini yang pemerintah juga punya visi yang sama toh untuk kembali lagi reformasi pendidikan-pendidikan yang ada di kampung-kampung. Nah, Sobaham ini masuk dalam salah satu program sekolah percontohan dari 10 sampai 12 titik kampung yang
pemerintah dorang baru mulai begitu. Jadi kita masuk salah satunya untuk memulai sekolah ini. Siap. Jadi sekolah Anugerah ini, sekolah Kristen Anugerah Sobang ini merupakan bagian dari programnya ini yayasan. Siap. Jadi ya di sini juga ada Stanley. Stanley merupakan developer yang membuat desain mengembangkan website ini. Mungkin Stanley bisa jelaskan sekilas tentang website, apa saja yang ada di website. Oke, siap, thank you Kakak. Kalau dari segi developer begitu, mungkin ada beberapa fitur yang kita tambahkan sesuai dari permintaan kepala sekolah gitu. Mungkin yang pertama mungkin halaman beranda gitu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ada di layar gitu. Jadi ini dimana kita memperkenalkan sebuah sekolah, jadi kita menampilkan nama begitu untuk memperkenalkan kepada masyarakat begitu secara umum gitu. Kemudian juga selain beranda juga saya sudah buat tentang kami begitu. Itu sebagai ibarat kita menceritakan gambaran umum tentang sekolah begitu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini juga kita sudah memberikan fitur video begitu. Mungkin teman-teman bisa akses itu. Kemudian selanjutnya juga ada fitur kepala sekolah begitu. Jadi di kepala sekolah ini kita menampilkan informasi seputar kepala sekolah yang saat ini sedang memegang atau mengontrol sekolah tersebut begitu. Katakan saya begitu. Lebih apanya? Lebih ganteng. Gitu, siap. Terima kasih. Terus kemudian juga dari kepala sekolah juga ada para guru begitu. Jadi di sini kita memperkenalkan guru-guru siapa saja yang sedang mengajar di sekolah begitu, atau tenaga pendidik begitu. Di sini mungkin baru ada berapa ya? 5, 6 ya? 6, 7, 8. 6 orang ya? 8. 8, siap. 8 orang. Ya. Oke, terus selanjutnya juga ada fitur galeri juga. Jadi kita menampilkan aktivitas atau aktivitas sehari-hari di sekolah gitu. Nah ini mungkin bisa lihat juga dari proses belajar mengajar, kemudian dari proses keterampilan mungkin bermain game begitu, kita tampilkan di sini semua supaya itu juga sebagai pemacu untuk masyarakat atau teman-teman yang ingin berdonasi juga kepada kami begitu di sekolah Kristen Sobang gitu. Itu berupa aktivitas sepintas begitu. Oke, kemudian juga dari situ ada donasi begitu. Untuk fitur donasi ini kita masih menggunakan WhatsApp begitu. Jadi begitu teman-teman klik nanti dia akan muncul ke admin terkait gitu. Misalnya ada sini ada Kakak Grace begitu sebagai admin dari yayasan begitu. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung klik teman tersebut untuk menuju ke kakak gitu untuk saling koordinasi atau untuk proses lebih lanjut begitu ya. Tapi itu bukan pribadi. Bukan. Oke, selanjutnya juga kita punya ini lebih ke lokasi dari sekolah Kristen Anugerah Sobang begitu. Seperti yang teman-teman lihat dari sekolah ini itu beralamat di Kampung Outlet, Distrik Sobang, Kabupaten Yokimo, Papua. Kita juga sudah menyediakan fitur peta begitu atau location begitu, tapi mungkin di sana mungkin belum ada ini kakek jaringan gitu tuh bisa ini. Dapat clear. Clear Sana Oco. Oh siap. Nah, itu makanya ini ada toh, biar lebih jelas gitu. Siap. Nah itu ada Terus, oke, salah kita kakek, sorry. Kemudian tuh dari peta juga kami ada fitur Gmail gitu, jadi mungkin jika teman-teman mungkin bisa menunggu via Gmail juga kita sudah tertera juga begitu di layar juga ada Gmail sama nomor telepon teman-teman bisa hubungi gitu. Mungkin itu gambaran singkat terkait teknologi yang kita gunakan untuk mengembangkan sebuah website di itu gitu kan. Oh siap, terima kasih Stanley. Di sini ada macam konten. Konten sini kan ada macam galeri dan galeri ini kita kolaborasi dengan One Film. Jadi Stanley buat dia punya template, desain, layout kita letak, dan One Film yang siapkan
dia punya gambar-gambar ya. Ya mungkin apa Miron bisa jelaskan sedikit tentang bagaimana apa nih proses pengambilan gambar. Kalau proses pengambilan gambar sendiri mungkin itu hal yang kita sering lakukan, jadi tidak terlalu banyak masalah gitu. Banyak sesuai dengan dari kebijakan awal itu mungkin bahas tentang apa yang harus mengambil sesuai dengan keinginan dari klien juga, teman-teman dari yayasan. Dan mungkin tantangan yang paling ini sekali itu mungkin ketika hari pertama pergi mungkin ada di sana kayak baru ini dong kayak kaget-kaget, jadi kayak masih malu-malu ya ketika kita mau expose atau ambil dulu gambar gitu. Jadi mungkin hari pertama tuh mengalami kendala, tapi setelah itu coba untuk bergaul dengan orang itu hari kita tentu dapat konten yang mungkin bisa bilang bagus gitu sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Siap. Mungkin seperti itu, mungkin istilah lain mungkin cuaca itu yang agak dingin Agak ya. langsung buat demam juga di hari pertama, jadi tapi Tuhan semua berjalan lancar gitu. Oke. Dari sana apa yang ada guru-guru, ada galeri gitu ya? Ya betul, kita ambil juga. Berarti selain video kan, selain foto ada video juga ya? Ya benar, ada Oke, videonya, foto dan juga video video profil begitu. profil gitu ya. Iya. Ya, jadi begitu. Kemudian mungkin ada kendala-kendala. Mungkin dalam proses ini apa yang menurut Nick kendala begitu? Ada tidak? Oh, kendala dalam pembuatan websitenya sendiri kah? Ya, Atau- kendala dalam prosesnya mungkin waktu kah atau tempat kah atau Wah, kalau kendalanya sendiri itu sebenarnya akses ke sana itu susah. Pertama, jadi sekalipun kita sudah booking pesawat, tetapi itu ada dia punya proses itu, it takes a while untuk bisa sampai ke sana gitu. terus lihat macam tadi tuh bilang pemerintah ke sana kan tidak ada jaringan sana. Benar. Mungkin ada orang-orang yang tanya kenapa mereka tidak ada jaringan di sekolah, tapi mereka buat website, sedangkan mereka sendiri di sana tidak bisa akses. Jadi mungkin bisa jelaskan lagi. Oh, well, itu sebenarnya begini, karena website itu satu tuh kalau dibilang secara kasar itu kebutuhan marketing sekolah gitu. Nah, maksudnya saya kepala sekolah, saya punya visi dan misi. Seperti tadi saya bilang, sekolah yang ada di pedalaman Papua ini bisa dikenal di luar, begitu. Karena kita punya anak Papua ini sangat banyak ada di mana-mana saja, begitu. Mereka yang lain kuliah, ada yang kerja, gitu, dan mereka belum kembali, begitu. Jadi ini sebagai salah satu platform bagi mereka untuk bisa punya kontribusi membangun Papua dari jauh, gitu. Dengan itu, dengan ada website ini, mereka bisa kenal kayak, oh, kan punya adik-adik juga ada di sana, mereka lagi sekolah, gitu. Sekalipun tidak ada akses internet, tapi ada akses internet by the way. Kami ada dikasih bantuan dari pemerintah, gitu. Tapi itu kita bagi dengan masyarakat. Jadi masyarakat dengan guru-guru, ya kita kolaborasi bagaimana caranya kuota yang ada tuh bisa pakai sedemikian rupa untuk kegiatan sehari-hari. Seperti itu. Berarti walaupun di pedalaman tapi dia punya informasi bisa terekspos untuk supaya mungkin teman-teman lain bisa bantu gitu ya, Benar. bisa lihat dan bisa terlibat. Oke. Di sini juga ada fitur donasi, mungkin yang lebih kayak yayasan. Mungkin Kang Heri bisa jelaskan sedikit donasi seperti apa yang mau ditampilkan nanti di website. Mungkin sebelum saya ke donasi ya, ada hal yang saya pikir kenapa yayasan melihat atau mau bekerja sama dengan Sakot dan juga Warna Film. Yang pertama, sebelumnya saya belum tahu soal tentang website ini seperti bagaimana, terus kolaborasinya di dalam seperti apa sampai bisa jadi satu produk website gitu. Tapi saya diperkenalkan barang ini dari kepala sekolah sendiri begitu, karena kita sering cerita-cerita, akhirnya Capsek juga dia tangkap kita punya visi, kita punya pikiran seperti itu. Dan juga memang setelah kita diskusi banyak, akhirnya Sakot dengan Warna Film kita pikir mitra yang bukan kita pikir, tapi menurut kita itu mitra yang baik begitu. Dilihat dari segi profesionalisme itu sudah luar biasa begitu, profesional sekali. Terus yang kedua, dari kualitas-kualitas yang ditampilkan dan yang ditawarkan kepada kami pun itu sangat bagus, sehingga kami berpikir bahwa bagaimana sekolah maupun yayasan kembangkan ini website ini dengan menampilkan beberapa konten-konten
dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari sekolah, dan kedepannya kami berpikir untuk nanti yayasan juga demikian begitu. Jadi memang selain memperkenalkan seperti tadi Nick bilang soal visi misi daripada Nick sendiri untuk melihat sekolah ke depan, kami dari yayasan juga lebih ingin mau mengedukasikan orang-orang di luar sana gitu. Kayak selama ini kan macam kamu tahu kayak Papua seperti apa, itu kan media selalu menceritakan yang betapa tertinggalnya Papua, betapa Papua tuh seperti ini, gambaran-gambaran yang buruk seperti itu toh. Kayak mereka melihat koteka tuh seperti sesuatu yang primitif begitu. Kita mau menampilkan sesuatu yang kontekstual sama, mau memperkenalkan anak-anak koteka dengan anak-anak Sali yang lahir dari Honai itu dan dibesarkan di dalam Noken. Mereka-mereka itu yang harus punya hak dan akses pendidikan yang sama seperti teman-teman mereka yang ada di kota. Sehingga kami mau melihat 10-20 tahun ke depan mereka jadi anak-anak didik yang cerdas dan punya kualitas yang bagus. Jadi dengan demikian kami mau supaya orang-orang di luar sana tuh kita edukasikan dorang gitu. Kita Papua tuh seperti ini, anak-anak dorang juga mau edukasi yang seperti ini gitu. Karena memang pikiran kami itu kita mau datangkan pendidikan global ke teman-teman atau adik-adik yang ada di kampung, ke pedalaman seperti itu. Jadi memang kami melihat jauh seperti itu, maka dari website ini kami minta untuk harus ada fitur donasi begitu. Bekerja sama dengan pemerintah, mungkin pemerintah terpilih tahun periode ini 2021 sampai 2026, Pak Didimus Yahuli dan juga Esau Miram mempunyai bobrokan atau visi reformasi pendidikan yang sangat baik begitu. Tapi di kemudian hari mungkin 5 atau 10 tahun kemudian kalau mereka tidak menjabat lagi, maka pemerintahan baru akan masuk dengan visi misi yang baru juga. Dengan demikian kami dari yayasan juga mau supaya di dalamnya ada fitur donasi agar kedepannya kami bisa lebih mandiri dan ada teman-teman atau orang-orang di luar sana yang peduli akan pendidikan dan juga pengembangan sumber daya manusia bisa dapat membantu kami di dalamnya begitu. Siap. Oke, berarti itu yang umum dari kenapa ada fitur donasi dan kenapa yayasan ingin ada program kayak begini ya. Ya. Di sini ada Grace juga, mungkin Grace bisa jelaskan sepintas. Grace yang akan jadi admin juga dan bagaimana website ini bisa menolong Grace dalam pelayanan di yayasan mungkin sekolah juga. Oke, menurut saya sendiri tuh pertama memang seperti kayak Kevin bilang tadi, kita buta sekali untuk website. Kita belum ada gambaran sebelumnya kalau kita sampai akan punya website sekolah dan kedepannya akan ada website untuk yayasan juga. Tapi dengan ketemu dengan tim dari Sakot, kita dapat pengetahuan baru juga. Kita sekarang sudah punya website sekolah. Di dalam website itu kita ada fitur donasi. Menurut saya fitur donasi itu sangat membantu kita karena sebelumnya kita cuma share di Instagram, kita punya sosial media atau di WhatsApp. Dan itu dia tidak bertahan lama, 24 jam berikutnya dia sudah hilang lagi. Jadi kita harus upload lagi. Itu maksudnya kita punya langkah awal, tapi sekarang kita sudah punya fitur donasi dengan harapan kedepannya donatur atau kakak-kakak dari mereka punya anak-anak ini punya kakak-kakak di luar negeri atau di kota lain, mereka bisa lihat mereka punya adik-adik dan mereka rasa terpanggil untuk membantu adik-adik mereka di kampung. Jadi kalau dari saya pribadi di yayasan, saya di bagian media, saya berterima kasih juga untuk tim One Film dan Sakot karena dengan fitur ini, dengan kita punya ada galeri dengan semua website dan teman-teman bisa lihat ini, kita membantu adik-adik kita di kampung untuk dapat dilihat oleh banyak orang. Dan ini keadaan real yang terjadi di sana toh. Jadi
kita tidak buat mereka jadi lebih seperti macam mereka masih tinggal di dalam gua batu atau apa gitu. Kayak kasihan-kasihan. Kasihan gitu. Kita kasih kondisi real anak-anak seperti ini, mereka punya kemampuan seperti ini. Jadi para donatur juga memberikan tuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama anak-anak di kampung. Seperti itu. Siap, berarti dengan menghadirkan website juga dia menjadi wajah Iya. dari tempat itu Iya. Nah, sekolah bisa jadi wajah untuk tempat di mana mereka berada. Mungkin banyak pandangan di sana tempatnya mungkin berbahaya atau ini saya membuat orangnya mungkin guru-guru tidak berani ke sana. Iya. Tapi dengan cerita yang dari guru-guru dari sana langsung, kan ini pasti bisa dikembangkan. Dan mungkin saya jelaskan dulu lagi sepintas bahwa di Sakot itu semacam komunitas. Di dalamnya itu ada banyak teman-teman developer yang terlibat, dan kita juga kembangkan beberapa usaha yang berkaitan dengan teknologi. Dan pada saat ini proyek ini di Sakot juga ada satu platform yaitu Iconic yang punya Stanley. Ini mungkin proyek perdana gitu ya. Untuk Iconic ini nanti akan ada punya website juga, tapi dia akan lebih fokus ke hardware. Nah, hanya saja kita sambil untuk supaya bangun kolaborasi bahwa kita bisa kerja tim untuk bangun bersama. Itu sepintas tentang Sakot dan Iconic. Saya pikir sudah cukup jelas tentang kita punya cerita-cerita tentang ini, dan bagaimana kesan teman-teman terkait kolaborasi ini. Mungkin saya akan tanya duluan ke Stanley, bagaimana dengan proyek ini? Siap ini guys. Kalau kesan pertama dari saya toh. Oke, siap. Jadi mungkin kesan pertama tuh untuk membuat sebuah website begitu toh yang stabil ya. Dengan banyak konten tuh memang kita harus kolaborasi dengan bagian-bagian konten begitu. Misalnya jujur saya sebagai seorang programmer betul, mungkin masalah terbelaskan itu mungkin di bagian konten begitu. Kalau misalnya kita membuat sebuah website begitu mungkin butuh 1 atau 2 minggu sudah beres begitu. Nah mungkin kendala kita itu mungkin bagian konten begitu. Karena mungkin konten itu mungkin menjadi salah satu fitur utama supaya sebuah website itu bisa menarik begitu. Biarpun kita punya website sesimpel apapun, tapi ketika kita punya konten yang itu bagusnya. Jadi pandangan orang tau bahwasan tuh kayak dia tuh lebih tertarik pada pandangan pertama gitu. Jadi kalau misalnya kita buat view-nya lebih bagus gitu, jadi nanti orang akan secara otomatis lebih suka gitu. Saya lebih suka kunjungan ke website ini karena dia punya konten yang menarik gitu. Nah itu juga menjadi salah satu alasan untuk menarik para donasi atau untuk mungkin kakak-kakak dong gitu mau donasi bisa sebenarnya kita punya website saya gitu. Nah itu mungkin kesan saya atau tanggapan saya gitu. Siap. Pak. Lalu tentang konten, kalau tentang kolaborasi dengan tim gimana? Kalau kolaborasi dengan tim, menurut saya sudah oke karena kita Bro Myron memang kalau bisa dikatakan sudah oke dalam istilah editing dan sebagainya gitu. Mungkin saya sebagai seorang program tuh macam terima hasilnya saya gitu, saya tinggal saya tahu. Jadi Bro Myron sudah macam edit gitu dan sebagainya. Seperti kan misalnya mungkin size-nya mungkin saya sekarang sedikit saya tahu supaya pas dia load di halaman tuh macam tidak berat begitu. Itu mungkin sangat bagus kan ya Bro. Ini memang kita tidak salah pilih orang juga untuk. Udah film dia website apa? Film. Kita bikin podcast selalu. Oh ya, kamu punya ini, kamu bisa punya www.wanefilm.com. Mungkin kesan dari Miron sendiri. Kalau dari saya senang sekali karena seperti tadi sempat teman-teman juga bahas bahwa ini kayak proyek yang kita anak-anak tanah sendiri yang buat, dan ini kalau dilihat sesuatu yang baru karena ini berhubungan dengan teknologi yang mana orang-orang luar masih berpikir bahwa kita anak bapak kurang di hal itu. Nah, senang sekali karena ada anak-anak dari buat website, terus dari teman-teman dari ASN yang punya inisiatif untuk buat itu dan membawa kita dari Wonder Film dan juga Sakode untuk terlibat dalam proyek ini. Dan saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang besar sekali, meskipun mungkin
yang saya lihat dari orang-orang punya pandangan tentang terlebih, tapi kalau tuh punya gebrakan ini awal yang sudah besar, mungkin di depan akan menjadi yang besar. Saya senang dari itu. Terima kasih. Terima kasih. Betulan. Kesan dari Grace. Kalau kesan dari saya untuk project ini, saya kayaknya tidak ada macam sial kah sedih kah, makanya nih, saya cukup excited sekali dari awal karena sebelumnya dari kita pas di Hokimo waktu awal-awal mulai start sekolah lagi nih, kita sudah bilang aduh kita harus bikin apa ya supaya ini terekspos begitu. Terus saya langsung ada kontak dengan Miron bilang aduh nanti saya ikut kah begitu. Ternyata kita ketemu di project ini lagi. Ya. Jadi menurut saya kalau dari saya kesannya saya excited saja untuk lihat website dan sekolah ini ke depannya. Itu saja, saya senang, that's it. Ini dari Helen. Kalau dari saya kan semua make my life easier. Jadi sangat membantu sekali gitu. Memang seperti yang tadi Miron bilang, tong anak tanah sendiri yang kerja dan kan bikin semua gampang begitu. Terus dari yang kita pergi ke kampung terus macam hal lihat anak-anak dorang lihat ini Miron dan Malik dong udah pegang ini macam drone dengan depo kamera dan segala macam tuh kayak dong amazed begitu wow gitu. Tapi setelah berapa hari jalan terus ketong kunjungi kelas-kelas toh baru tanya ke anak-anak gitu kamu jadi apa gitu. Terus dong jawaban tuh dong sangat real sekali begitu macam saya mau pegang kamera saja, saya foto-foto saja gitu. Jadi maksudnya bagus sekali dalam kita punya kolaborasi ini begitu. Terus seperti tadi di awal Has bilang tuh kayak Sakot dengan ini One Film juga secara profesionalisme itu sudah sangat bagus sekali begitu. Kita bisa kerjasama dengan baik dan kedepannya saya yakin kita akan kerja atau dia masing-masing dengan proyek yang baru lagi untuk sesuatu yang lebih besar begitu. Iya. Berarti itu kisahnya. Iya, luar biasa macam tempat yang berbeda lawang sini dan macam ada mungkin mereka lihatnya biasa pilot saja. Iya. Kadang-kadang mungkin saya Operator. Nah itu benar. ada dosen-dosen itu ingin jadi operator atau ingin jadi pilot. Antara dua itu Macam saja. Benar. Miron datang dengan drone lagi, ada yang punya di bawah saya ingin jadi kameramen. Dan mungkin dengan metode ini juga kita punya ide bahwa ada orang bukan hanya donasi dalam bentuk rupiah atau uang, tapi bisa dalam bentuk barang. Tapi bahkan donasikan waktu untuk datang kunjungi mungkin dengan membagikan pengalaman toh, buat profesi macam misalnya contoh pemain bola. Mereka juga punya banyak pilihan toh, anak-anak di sana. Ya dari Nick bagaimana kisah untuk kita punya kolaborasi. Wah, seperti yang maksudnya mungkin kayak saya rangkum kayak semua yang tadi tuh. Kalau saya kan memang dari awal waktu kita memang sharing-sharing tentang visi dan misi tentang nanti kedepannya kita sekolah ini mau jadi seperti apa. Seperti tadi saya bilang saya mau sekolah ini anak-anak Papua yang semua kerja gitu dan Sakot dengan One Film dengan Iconic juga make it happen begitu. Karena yang buat website anak Papua, yang ambil konten anak Papua. Begitu. Jadi bukan orang lain gitu. Dan memang tujuannya juga ini ada seperti tadi Kakak Jansen bilang, saya juga mau tuh anak-anak tuh mereka punya mimpi lebih dari satu, bukan cuman saya mau jadi operator alat berat, tapi itu bisa bilang saya mau jadi bosnya operator. Gitu. Nah, jadi kedepannya saya juga harap itu dari kita punya kolaborasi kita sudah buat saat ini. Nanti kita bisa panggil teman-teman yang lain lagi untuk come and visit us di Oit Lab di Sobaham untuk bisa lihat anak-anak ini adik-adik mereka supaya adik-adik ini juga bisa punya pilihan yang lain lagi gitu. Kan kemarin sudah lihat kakak yang bawa kamera, tapi mungkin besok dia bilang asa mau jadi kakak yang pakai baju LED itu, jadi kayak jadi scientist. Terus jadi kakak yang buat robot, seperti itu. Udah juga bisa. Pokoknya jadi ada banyak saya pilihan karena kan kami di sana ada PAUD dengan sekolah dasar. Jadi ya itu mereka bisa bikin banyak hal. Apa saja yang mereka mau dalam hidup ini mereka bisa dapat. Gitu. Tadi di sekolah
Sekolah Kristen Anugerah ini ternyata di dalamnya itu ada PAUD, nanti ada SD, ada SMP, Nanti ada nanti ada SMP juga benar. Tapi dia ya terdiri dari beberapa tingkatan sekolah. Nah, tingkatan pendidikan. Tingkatan pendidikan. Siap. Terima kasih. Saya pikir itu terakhir tentang punya diskusi. Dan saya ingin kasih tahu bahwa podcast ini didukung. Mungkin dari kesana dulu. Oh, kisah terus saya. Tapi Ya, terima kasih. Kita sudah silakan moderator. Gimana gitu? Kita semua kasih langsung. Sebelum tutup saya kasih kisah dulu ya. Iya. Oke. Tipe kesan pertama dari Sakot. Ya kita ingin buat satu komunitas yang menggabungkan atau menjadi terminal buat teman-teman yang senang dengan dunia teknologi, khusus digitalisasi. Mungkin dari hal-hal yang kontekstual kita usah kayak digitalisasi tapi masih tetap pakai konteks. Dan terutama teman-teman yang di Papua juga punya tempat untuk share dan juga untuk berbagi. Dan paling penting dari share dan berbagi itu adalah terbentuknya kolaborasi tuh. Untuk contoh macam ya proyek ini saya senang karena bisa ada Stanley yang langsung ketemu dengan teman-teman dan langsung belajar, juga saya ketemu dengan teman-teman dan bisa saya punya ilmu bisa diterapkan di situ. Ya itu yang paling saya senang sekali. Jadi kisahnya sangat luar biasa seperti tadi Stanley bilang, sebagai developer atau programmer website satu malam bisa jadi, tapi dia punya teks dan foto itu yang paling sulit. Nah, jadi kolaborasi dengan Unifilm itu paling tepat sekali, dan teman-teman yang lain juga. Dari sisi pendidikan kita akan tanya-tanya tentang apa yang perlu tong buat. Nah, mungkin kita hanya belajar kalau tinggal di tempat, jadi kita harus bisa terapkan di lapangan. Dan ya kisahnya luar biasa, bisa kolaborasi dengan teman-teman dari pihak yayasan dan pihak sekolah dan juga dengan Unifilm dan iConnect. Jadi di Sakot kita hanya sebagai hub untuk bisa bikin kolaborasi. Dan terima kasih untuk saya bisa ketemu buat podcast juga. Ya sebagai podcast ini bisa menjadi apa selain dokumentasi tapi juga bentuk untuk orang yang nonton bisa ada tambahan informasi toh. Mungkin kalau ya saya yakin yang belajar langsung dari Miron dan teman-teman yayasan dan sekolah itu sudah menjadi inspirasi, terutama buat teman-teman yang ada di Sakot sendiri. Tapi kita berkesan. Siap. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Besok langsung tutup ya. Makasih, Bu. Nah tutupnya itu Dua. Makasih, Bu. pendukung podcast. Pendukung podcast itu ada Unifilm yang setup kita untuk buat podcast. Kemudian di tempat ini kita ada Highland Roastery punya kopi-kopi. Dan kopi-kopi ini juga dari Yaukimo, dari tempat yang kita bikin website ini. Kebanyakan dari Wamena, dari Highland. Teman-teman kalau beli kopi bisa di sini. Dan ada iConnect akan muncul di dalam waktu yang datang. Oh iya. Siap. Dan ya Coming soon. Dan Sakot sendiri di Sakot sendiri itu tempat untuk kita bisa ada kursus dan berbagi, ada komunitas untuk bisa berbagi. Setiap weekend ada Sakot Weekend. Teman-teman bisa kunjungi kita punya website di sakot.web.id. Dan saya pikir itu semuanya. Mungkin teman-teman bisa apa? Terima kasih kawan. Makasih, Bu. Terima kasih. Semoga kolaborasi ke depan lebih dahsyat lagi. Iya. Asik. Yoi. Orang bisa kayaknya.